kenalin, aku Fidina. Kali ini aku bakalan nemenin kalian lagi buat review buku. Tapi buku kali ini yang akan aku bawain akan jauh lebih berbeda dari minggu sebelumnya. Karena di minggu ini aku bakalan ngebawain buku yang benar-benar pure novel. Kalau minggu kemarin kan aku kayak ngebahas tentang buku yang dari hardcover, terus isinya gambar-gambar dan itu cocok buat remaja yang suka gambar maupun melukis. Tapi kali ini aku bakalan ngebawain salah satu buku favorit aku. Dan for your information nih, buku ini aku dapatnya dari salah satu sahabat terbaikku di SMA. Dan buku ini jarang banget aku keluarin dari rak buku karena kayak aku mau aja dia jadi tetap buku favorit aku gitu. Kalau kalian mau tahu nih, judul bukunya adalah Tara Bara. Dan buku judul Bara ini dia sejenis novel. Dan ini punyanya Kak Verbi Aldier. Terus di sini juga tertulis kalau dia itu punya akun Instagram namanya Edelweiss Basa. Buat kalian yang mau kepoin bisa lanjut ke Instagramnya aja. Terus buku ini kalau kita lihat dari covernya ini seperti buku pada umumnya, ada judul, nama penulis. Terus di sini juga ada tertulis surat terakhir seorang pengelana yang dia itu menunjukkan Bara ini tuh siapa dan dia tuh apa gitu. Terus kalau kita lihat nih dari gambarnya ini menunjukkan vibes gunung. Ini juga ada tenda, jadi kita kayak bisa ngebayangin buku ini tuh apa gitu kan. Kalau dilihat dari covernya sendiri kalian pasti kayak nebak gitu, oh buku ini tentang kayak pendakian mungkin, terus kayak tentang pendaki atau apa gitu kan. Terus aku juga mau nunjukin nih ke kalian kalau di sini tuh tertera kayak tulisan kecil ini kan, ini kayak pesan gitu loh. Ini kayak kekecilan gitu, jadi aku mau bacain aja. Jadi membaca kisah cinta seorang pendaki kehidupan sejati ini membawa saya seolah ikut mendaki tebing-tebing terjal yang dingin. Saini Febrianti, sutradara film, aktris, pencinta alam. Itu guys pesannya yang tertulis dalam cover ini. Dan novel ini itu hampir sama kayak novel pada umumnya. Dia punya soft cover. Nah ini terus dia itu yang kalau kita tahu novel itu banyak isinya sama tulisan dan jarang gambar gitu. Mungkin ada sih gambar kayak quotes gitu ada. Itu cuma sebagai pemanis, tapi 80% dari buku ini nyeritain tentang siapa itu Bara, terus tentang kisah cintanya Bara seperti apa, tentang kehidupannya Bara yang kayak gimana. Dan kalau menurut aku buku ini cocok sih buat kalian yang kayak remaja ataupun kayak umur 17 ke atas gitu, mungkin masih bisa ya. Nah soalnya Bara ini itu seorang pendaki. Bara ini seorang pendaki pengelana yang kisah cintanya dan kehidupannya sendiri itu rumit dan pelik. Waktu aku ngebaca buku ini sendiri itu kayak speechless dan aku nangis sih. Di beberapa part itu memang mengandung bawang banget guys. Soalnya kayak aku beneran nangis sih, kayak aku terbawa emosi. Jadi aku sampai nangis gitu kan. Kayak ya menurutku Bara ini kehidupannya kayak rumit dan pelik gitu. So kayak aduh, kayak aku gak ngebayangin sih jadi Bara waktu lagi sayang-sayangnya terus ditinggal sama pacarnya. Kayak aku gak bakalan bisa ada di posisi itu, makanya aku kebawa emosi gitu. Inti dari ceritanya seperti itu, dia ngebahas tentang kehidupan Bara dan kisah cintanya, dan tentang pendakian beberapa gunung yang udah ia daki kan. Itu dari ceritanya. Kalau dari halamannya sendiri dia ada 370 halaman, kurang lebih segini ya guys, 370 halaman. Terus kalau dari kertas sendiri dia sama seperti novel-novel yang lain kertasnya, cuma kan karena punya aku udah lama nih, jadi dia agak uning-uning gitu. Terus ini kayak ada noda-noda sedikit, sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya bersih gitu. Nah gitu guys, kalau kalian mau tahu buku ini tuh jarang sama yang namanya gambar, cuma ada quotes beberapa yang menyentuh gitu kan. Kalau kalian mau tahu gambarnya cuma kayak gini, Tara nih.
ini chapter 1 ya, BTW ini bab 1. Ini kayak ada gambarnya gitu. Gambarnya kan tetap kayak ngebahas tentang hutan gitu. Soalnya buku bara ini pure kayak pendakiannya dia dan kisah kehidupannya. Terus ini juga ada quotesnya sih. Aku juga mau bacain buat kalian. Quotesnya ini berbunyi, Tuhan bersama para petualang di tebing-tebing tinggi, di puncak-puncak gunung sunyi dan lebatnya belantara sepi. Kurang lebih rata-rata di setiap bab dari buku ini ada gambar dan juga quotesnya sih. Tapi ayo kita lihat lebih lanjut, apakah di bab 2 masih ada nggak ya? Wah, ternyata kita loncat langsung ke bab 4 ya guys. Ternyata di bab 4 itu nggak ada gambarnya, tapi cuma ada quotes. Jadi kayak hampir setiap bab itu pasti ada quotes gitu buat jeda gitu. Dan ini quotesnya, sebaik-baiknya seorang petualang adalah menjadikan perjalanan sebagai tempat terbaik dan terindah untuk menimba ilmu. Nah, aku kayak wow. Oh iya, aku lupa deh, kayaknya kelewatan. Jadi di dalam buku ini bakalan kalian dapetin pembatas kayak gini. Hampir semua novel sih ada pembatasnya. Ya aku ini sama sih kayak hampir sama kayak covernya yang tadi, gambarnya buat pembatasnya. Terus dia juga tidak menggunakan bahasa yang tinggi gitu. Kayak waktu aku baca buku ini aku lumayan gampang untuk memahami situasi, kondisi apa yang terjadi dengan tokoh utama di novel ini gitu. Jadi kalian gak usah kayak overthinking nanti bukunya bakalan bahasanya yang tinggi apa kayak gimana. Soalnya kalau dari cover sendiri kayak dia ngebahas tentang pendakian gitu kan. Jadi kayak yaudah enjoy aja kalian kalau baca buku ini. Jangan waktu kalian lihat covernya terus kalian jangan kayak mikir, wah kayaknya buku ini bakalan tinggi deh bahasanya, nanti aku sampai nggak ya ke aku, pesan dari penulisnya ke aku gitu. Jangan, soalnya buku ini nggak pakai bahasa yang tinggi gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya sih, rata-rata jarang sih ada gambarnya. Mungkin ya kayak di beberapa pembatas bab aja. Kayak ini kan juga kayak di pembatas bab tuh. Ini kan sebelumnya kayak bab 15, terus dia mau pindah ke bab 16, terus di sini ada gambar dan tetap ada quotes, dan ini ada kayak ini bab berapa gitu, yang nunjukin ini bab berapa gitu guys. Ya kalau menurut aku buku ini worth it buat kalian-kalian yang suka tentang genre percintaan gitu. Terus aku nggak mau nge-spill kayak gimana nanti endingnya dari buku ini. Aku mau kalian baca sendiri, kalian nikmatin sendiri gimana gitu kan. Aku mau ngundang emosi kalian waktu membaca buku ini. Emosi itu bukan hanya tentang kayak marah gitu ya guys. Emosi perasaan sedih itu juga termasuk emosi sih. Jadi yuk kalian harus bacain buku ini. Kalian nggak perlu takut kayak ini bakalan susah nggak ya bahasanya. Menurut aku nggak usah. Terus kalau review dari aku sendiri, buku ini bagus, worth it. Kalau misalnya di rate dari 1 sampai 10, mungkin aku kasih 10/10 ya. Soalnya ini buku favorit aku gitu. So kayak aku ngajak kalian buat baca buku ini. Kalau dari harga sendiri, dari price, kayaknya ini enggak yang terlalu mahal gitu, kayak masih standar lah kalau menurut aku. Yuk kalau yang terakhir aku mau nunjukin ini bagian belakangnya. Ini juga ada kayak sinopsis ceritanya di sini. Terus di bagian akhir juga ada kayak quotes juga. Tuh. Tapi aku nggak mau ngebacain ya guys yang bagian sinopsis ini. Aku mau kalian beli buku ini dan sekaligus baca biar kalian tahu gitu gimana sih rasanya jadi pendaki gitu kan. Soalnya kalau dari aku sendiri kayak cukup lumayan suka sih kayak ngedaki gitu, meskipun aku kayak nggak pernah ngedaki, cuma aku suka aja gitu. So itu review dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you guys.